kalau kita sekolah biasanya pada nyari ijazah ya, nyari ijazah gitu. Tapi ternyata ijazah ya tidak sepenuhnya betul bakal bermanfaat nantinya gitu. Orang kita aja yang sudah sekolah gitu juga kadang udah punya ijazah bingung mau ngapain ya mbak-mbak nih yang muda-muda nih. Nah saya larilah ke daerah-daerah yang jauh dari kota, di pelosok, di beberapa daerah yang memang ternyata saya masih banyak menemukan orang tua yang masih malu punya anak-anak difabel. Jangankan mikirin sekolah anaknya ya, punya anak kayak gitu aja malu gitu kan. Malu nggak mau buat sekolah kan harus keluar ya, nggak, dia dikurung di rumah. Bahkan masih mending kalau dikurung orang tuanya ngakui beliau punya anak. Tapi banyak juga yang ternyata tidak mengakui kalau itu anaknya. Itu yang sangat-sangat menyedihkan. Apalagi kalau ditanya soal sekolah, boro-boro mikirin ya Bapak Ibu. Nah terus selain itu, apalagi nih yang saya harus lidiki? Yang saya harus lidiki adalah komunikasinya. Gimana sih kalau orang tua punya anak difabel, beliau komunikasinya gimana? Ngobrolnya gimana? Apakah antara anak dan orang tua ada ikatan batin yang kuat gitu kan? Apalagi kalau yang saya dapat di sini ya, yang saya dapat di keluarga rumah inklusif, itu ternyata anak-anak bisa semangat itu berkat orang tuanya. Artinya orang tuanya benar-benar dampingi si anak. Nah dari dampingi itulah terjalin sebuah komunikasi antara anak dan orang tua. Dan itu yang saya cari juga di lapangan. Apakah para orang tua yang punya anak-anak difabel ini mereka juga bisa komunikasi gitu? Ternyata yang saya temukan juga beragam. Ada yang bahkan gak tahu ini anaknya maksudnya ngapain gitu, padahal orang tuanya gitu, padahal anaknya sendiri. Nah selain komunikasi, saya juga meneliti gimana responnya, yaitu baik itu respon ketika ketika orang tua punya anak yang difabel gitu ya, anaknya berbeda, responnya gimana dengan anak tersebut. Terus juga respon di masyarakat, pasti kan masyarakat macam-macam ya kalau ngelihat teman-teman yang mungkin dari segi fisiknya kurang, dari segi ya kelihatan gitulah kurang, pasti juga membuat keluarga jadi responnya macam-macam gitu. Nah jadi tujuan riset yang kami lakukan gitu ya, saya sama Pak Tajib lakukan ini sebenarnya bukan untuk menjelaskan hari ini, jelasin saya punya ide seperti ini, bukan, tapi kita bareng-bareng untuk mencari model sekolah komunitasnya tuh sebaiknya seperti apa sih dari beberapa yang saya temui di lapangan gitu. Nanti saya akan ceritakan apa saja yang saya temui di lapangan, mungkin Bapak Ibu juga mengalaminya. Nah terus yang kedua, ini untuk menguatkan hubungan anak dan orang tua, karena sekali lagi bahwa orang tua itu adalah kekuatan penting bagi anak-anak difabel. Bukan hanya anak-anak difabel ya, anak-anak yang seperti kita aja, kalau misalkan tidak mendapat dukungan penuh dari orang tuanya, kita pasti juga udah menjadi anak yang sekarepe dewek gitu, sekarepe dewek ngalor ngidul nggak jelas. Itu kita, apalagi teman-teman difabel yang istimewa, pasti butuh dukungan yang lebih istimewa lagi. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah memberikan kesempatan bagi teman-teman difabel untuk bisa ngumpul kayak gini, bisa ngumpul bareng. Karena kan kalau yang saya temui di lapangan, ternyata banyak yang nggak peduli sama kumpul, buat apa sih ngumpul gitu kan. Lagian anak saya juga kayak gini keadaannya, buat apa. Nah ternyata yang saya dapatkan juga di rumah inklusif, dengan kita ngumpul, kita bisa belajar dari keluarga satu ke keluarga lain, belajar semangatnya, belajar kegigihannya, belajar gimana orang tua ngurusin anaknya gitu kan. Banyak cerita-cerita hebat. Nah ini ada beberapa temuan yang saya dapati di lapangan, yang saya tuliskan di sini ada 4 karena mayoritas itu memang sama kasusnya. Jadi hasil riset pertama itu adalah terkait dengan orang tua yang memiliki anak difabel tuli dan tunawicara. Anaknya ini masih sangat muda, masih sangat kecil lah, masih 9 tahunan. Dia perempuan. Waktu itu saya berkunjung ke sana, anaknya lagi main keluar, nggak tahu kemana gitu kan. Nah terus anaknya ini sekolah di sekolah SD biasa, karena kan ada di
daerah pelosok ya, maksudnya nggak tahu apa SLB itu. Kalaupun tahu SLB, pernah dengar katanya buat apa sih anak saya sekolah di SLB atau sekolah yang memang khusus buat teman-teman difabel, katanya mahal gitu kan. Nah saya ya nggak mampu mbak gitu, ya udah saya sekolahin aja di sekolah sini aja yang deket-deket gitu. Tapi bagi orang tuanya itu ya sekolah udahlah biarin anaknya, yang penting nggak di rumah, berangkat aja gitu. Nah jadi bagi orang tuanya tuh yang penting anaknya mangkat sekolah, menang sekolahan ngapain ya itu urusan anaknya gitu. Yang penting tidak di rumah terus gitu. Dan di sini orang tuanya juga sadar kalau misalkan kan kalau kita sekolah biasanya pada nyari ijazah gitu. Tapi ternyata ijazah ya tidak sepenuhnya betul bakal bermanfaat nantinya gitu. Orang kita aja yang sudah sekolah gitu juga kadang udah punya ijazah bingung mau ngapain ya mbak-mbak nih yang muda-muda nih, bingung mau ngapain gitu. Jadi orang tuanya ini juga sadar nanti kalau anak saya sekolah di SD terus dapat ijazah, ya belum tentu nih ijazahnya bakal kepake. Lagian anakku ya ora bisa ngomong, ora bisa krungu gitu kan. Nah jadinya ya udahlah yang penting anakku mangkat bareng sekolah gitu. Jadi orang tuanya ini nggak terlalu mementingkan ijazah gitu. Terus gimana nih komunikasinya? Ternyata yang saya dapatkan itu komunikasi antara orang tua dan anak ini masih kurang dalam artian orang tuanya itu tidak betul-betul memperhatikan kondisi anaknya ternyata. Karena ketika anaknya komunikasi, anaknya pengen ini, pengen itu, ya namanya teman tuli atau yang gak bisa ngomong juga pasti kan terbatas ya gimana cara ngomongnya gitu. Orang tuanya juga nggak sepenuhnya tahu. Ternyata nggak sepenuhnya tahu ini anak kepengen apa, ini anak maksudnya ngomong apa gitu kan. Orang tuanya nggak sepenuhnya tahu apa yang dimaksud sama anaknya tadi. Dan juga lebih menyedihkannya lagi, orang tuanya ini tidak terlalu mengutamakan maksudnya tidak terlalu dekat sama anaknya gitu lah, tidak terlalu dekat sama anaknya karena beliau juga punya anak-anak yang lain. Anaknya itu ada 4. Nah kebetulan dia ini adalah anak ketiga, jadinya masih mikirin kakak-kakaknya. Terus dia juga punya adik yang masih bayi. Jadi orang tuanya tidak memperhatikan anaknya yang difabel ini. Jadi terserah dia mau pergi ya situ, mau di rumahnya situ, yang penting tidak ganggu urusan orang tuanya, yang penting tidak rewel, tidak nyusahin orang tuanya. Tapi yang bikin kasihan itu adalah dia ini perempuan. Kalau misalkan perempuan gak mendapat pendampingan khusus, apalagi difabel, dan ketika anak perempuan ini main keluar kesana kemari, ya kalau ketemu orang baik, kalau misalkan ketemu orang yang naudzubillah jahat, ya kan, masalahnya perempuan gitu dan masih sangat kecil. Kalau anak perempuan yang kecil ya paling umur segituan diajak main kesana kesini kan masih seneng ya, dikasih permen senang gitu. Waktu saya kesana juga anaknya baru keluar dari main, terus nemuin saya. Apa yang pertama langsung minta kan waktu itu saya megang pulpen ya. Itu tuh anak minta pulpen, terus sama minta duit gitu, minta duit. Ya udah, ya dengan komunikasi seadanya gitu kan, minta duit sama minta pulpen. Terus setelah itu ya anaknya pergi lagi. Apalagi kalau misalkan di luaran gitu kan, kalau nggak dapat perhatian ya itu takutnya misal ketemu orang yang jahat atau mungkin orang yang niatnya jelek ya kan, dikasih apa-apa terus diajak ya kan, bahaya juga. Nah itu dia yang sangat disayangkan adalah orang tuanya yang kurang memperdulikan anaknya. Terus respon orang tuanya tadi ini cuek, pokoknya ya udahlah anakku mau ngapain aja terserah sana. Tapi respon orang tua ini dengan masyarakat sekitar ternyata juga malu. Katanya itu anak saya ya sekolah mbak, berangkat ke sekolah. Kata bu gurunya ini anak saya pinter gambar gitu, Terus ditawari sama bu guru buat ikut lomba gambar, saya nggak mau. Buat apa gitu kan? Buat apa anak saya ikut kesana kesini? Nanti ngabisin duit satu. Terus yang kedua, nanti kalau anak saya rewel, dia suka berbuat seenaknya, bikin malu saya gitu. Jadi intinya orang tuanya ini ternyata
malu punya anak kayak gitu.